kembali dalam Smart Business Coaching, merdeka dari bisnis stagnan ya. Gak semua memang, tapi kadang-kadang di tengah kondisi ini menjadi alasan banyak pemula atau mungkin pebisnis yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bisnis akhirnya seperti angkat bendera gitu ya. Mungkin memang inilah waktunya saya beralih profesi, mungkin saya cocoknya di laut gitu ya. Nggak cocok di darat gitu ya. Tapi yang pasti di balik sisi itu orang-orang yang masih terus berjuang menemukan bahwa ternyata kondisi ini malah membawa berkah bagi mereka gitu ya Mas ya. Yes. Nah sore hari ini merdeka dari bisnis stagnan. Yes. Nah dan kehadiran kita Pak Marwan, Pak Ade sore hari ini selaku digital marketing mungkin boleh cerita gitu ya Mas ya. Seperti apa perjuangannya di tengah kondisi yang orang-orang pada melempem gitu, Pak Ade. Ini mirip sih, jadi kalau saya ngalaminnya tuh tahun 98, terus tapi kemarin waktu itu saya belum berbisnis ya, tapi saya melihat bagaimana bisnis banyak kolaps dan UKM masih bisa bangkit. Terus tahun 2015 saya juga ngerasain ketika terus akhirnya saya memutuskan menutup salah satu bisnis saya. Terus saya coba melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Ketika teman-teman saya yang UKM juga bilang, wah ini berdarah-darah istilah kalau omsetnya itu turun dan bahkan menutup PHK karyawan. Miriplah dengan kondisi yang sekarang. Di masa itu saya menemukan ternyata problemnya, saya pikir waktu itu daya beli menurun, tapi ternyata bukan, ternyata shifting. Jadi mereka itu pembeli yang biasanya secara konvensional atau offline itu pindah ke online. Tahun 2015 saya nggak tahu. Disitulah awal mula saya akhirnya market, wah saya harus belajar nih tentang yang namanya internet marketing. Spesifik lagi di digital marketing ini. Karena saya melihat kalau saya nggak merubah, maka saya akan nggak bisa survive. Kayak dinosaurus, kalau kita Google kan nggak ada internetnya, dinosaurusnya lompat-lompat. Jadi saya melihat sih gitu. Jadi yang sekarang terjadi sama. Jadi sekarang saya ada salah satu bisnis saya itu tas dan sepatu import Batam ya. Ketika COVID ini saya berpikir, wah gila ini semua bisnis KO. Pas Sandiaga Uno bilang nggak ada ampun, semua kena. 98 UKM masih bisa survive. Saya pikir waktu itu kan karena gerbongnya kecil ya, sama kita kalau naik sepeda motor atau kereta sama naik mobil kan, apalagi naik truk lebih enak naik kereta kan, slip-slip. UKM tuh kayak gitu tuh gambaran dia organisasinya kecil, jadi dia tahan badai gitu kan. Cuma kalau jatuh berdarah-darah. Gitu. Jadi saya melihat sekarang ketika COVID terjadi di bisnis saya ini nggak aman-aman aja gitu kan. Ketika ya sampai hotel, restoran, catering, IO gitu kan. Ketika mereka mau tutup, terus akhirnya saya mikir kok bisnis saya kemana-mana aja ya. Alhamdulillah. Di situ saya akhirnya mencari tahu lagi gitu kan. Kemudian juga ada salah satu klien saya di bidang ekspedisi. Itu nggak ada PHK, gaji juga masih full, masih jalan gitu kan. Walaupun dia bilang omsetnya mungkin ada sedikit turun, tapi masih stabil, dia nggak melakukan seperti bisnis-bisnis yang lainnya. Di situ saya melihat ada satu metrik sebetulnya, kalau selama bisnis logistik masih berjalan, berarti bisnis jalan. Benar nggak? Kenapa? Karena dia kan logistik, dia mendeliver nih. Orang di rumah aja nggak mungkin nggak makan kan? Pasti ada kebutuhan. Jadi kemudian saya melihat orang itu kan setiap hari punya problem. Bisnis itu sebetulnya sebelum kita monetas cerita finansial itu based on problem kan. Customer base. Itu yang bisnis yang paling benar daripada kita value base kan. Jadi customer itu problemnya apa sih? Ya udah, sebenarnya berangkatnya filosofinya gampang aja kan. Mereka punya masalah apa, kita punya solusinya. Ketika mereka dari rumah punya problem mau makan tapi takut belanja. Ini salah satu brandnya waktu itu, kebetulan saya sebagai lokal mentor di 1000 startup. Jadi ada salah satu startup namanya Arteri. Dia jual sayur tapi secara online. Waktu itu dia berpikir bisa nggak ya, bisa nggak sebelum COVID itu. Jadi kita mulainya di bulan November tahun lalu tuh. Bisa nggak, terus kita lakukan mentoring terus. Ketika di COVID ini dapat momentumnya, sampai dia dapat angel investor dari Korea, sewakan gudang sampai udah gede lah, bisnis proses sudah gede strukturnya. Jadi kan jalan itu ternyata, ada behavior yang berubah gitu. Jadi bukan orang nggak sanggup beli gitu, orang mau beli. Mereka butuh, tapi mereka butuh solusi yang berbeda. Dulunya belanja mereka langsung, mereka butuhnya kami mau belanja nih, siapa bisa bantuin kami belanja, kami aman, kami nggak mau terima risiko deh, kalian aja yang belanja ya buat kami. Nah di situ saya melihat momentumnya salah satu yang di Arteri itu begitu. Kemudian kenapa ekspedisi masih jalan? Saya pikir berarti masih jalan. Kalau misalnya ekspedisi tutup, itu berarti bisnis nggak ada sama sekali yang bisa jalan. Karena nggak ada yang didistribusi kan. Tapi kalau masih jalan, jadi ketika kemarin ada kebijakan di stop ya waktu itu juga ada yang sempat Jakarta sempat
di lockdown ya kita jadi ada problem waktu ada barang yang kita harus distribusi ke Jakarta, tapi kan ternyata pemerintah cukup paham, jadi tetap memberi akses untuk beberapa bisnis yang boleh akses gitu, salah satunya logistik. Jadi saya melihat sampai sekarang itu ini tentang perubahan behavior shifting. Jadi kita kalau memang udah nggak ada ini lagi ya pilihan lagi sekarang soalnya go digitalize. Kalau nggak go digital, yaudah deh mati aja gitu. Iya. Oke. Saya pikir di situ ya yang saya lihat ya untuk kondisi COVID ini, kalau kita mau survive segera deh go digital. Saya pikir itu sesuatu yang wajib untuk dijalankan. Oke. Itu mungkin secara teknis gitu ya Coach ya. Tapi kalau misalnya dari Coach Tan sendiri nih, apa yang perlu dimiliki oleh seorang pebisnis untuk dia bisa menang nih atau merdeka nih dalam kondisi stagnan? Ya, seperti tadi di awal kita sampaikan kalau bisnis itu cuma activity, ya tidak punya visi, maka akan ketika pelanggan sepi, ya kita udah mulai berhenti gitu ya. Kenapa? Karena motivasinya nggak ada lagi gitu. Nah, kalau motivasi bisnis itu datang dari pendapatan saja, ya bukan pendapatan nggak penting, pasti penting dong. Nah, atau datang dari pelanggan saja. Nah, ini nggak membuat pebisnis belajar lagi gitu ya, karena di era sekarang ini kalau mau eksis kita harus bisa go online, tapi bukan hanya go online sebenarnya, harus juga memperbaiki internal prosesnya. Internal proses ini di sini di mana pebisnis harus punya visi yang jelas terhadap visi bisnisnya, ya 30, 50, 100 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau sudah punya visi, maka ketika ada krisis terjadi, ya kan, akan mudah untuk shifting, gitu. Nah, maka banyak yang tidak bisa berjalan dengan baik ya atau stagnan. Ini dipertanyakan, ini bisnisnya untuk apa sih? Punya purpose nggak sih bisnisnya? Nah, seperti Pak Ade yang kemarin kita bareng-bareng untuk bisa punya mentor menti UKM gitu ya. Nah, banyak UKM yang ketika tidak punya visi, mereka tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Mereka berhenti belajar. Nah, gitu. Yang penting dalam hal ini visi gitu ya Coach ya. Itu dulu yang paling jelas ya. Kalau nggak ada visi, ya fondasi seperti apapun jadi alasan untuk menyerah gitu ya Coach. Iya, analoginya naik tadi analoginya apa ya? Naik apa tadi? Bus gitu ya? Atau ya truk atau bus. Katakanlah kita mau ke Brastagi ya. Visinya kemana? Ke Brastagi. Nah, bayangin tuh satu mobil seisi sama driver-drivernya nggak tahu mau kemana gitu. Bisa jadi nyasar masuk jurang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah punya visi, oh kita punya tujuannya ke Brastagi nih ya kan. Ya kalau di tengah jalan ada kondisi-kondisi yang tidak oke gitu ya. Nah, maka diupayakan apakah berhenti dulu. Tapi satu isi mobil itu udah tahu sepakat harus ke sana gitu dan kembali dengan selamat, nah itu kan. Gitu. Pak Ade, visinya apa nih dalam bisnisnya? Saya lagi terdekat ini untuk membantu UKM naik kelas. UKM ya. Iya, sebagai digital planner memang saya menginspirasi bahwa menjadi seorang pebisnis yang go digitalize itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sangat mudah. Jadi itu yang saya tularkan ke orang. Kalau dulu orang berbisnis harus buka toko, investasi udah berapa, harus punya karyawan. Memang keren, memang bukan. Tapi kan kalau di Bali itu kita tahu berdarah-darah kan, jadi kayaknya nggak oke banget gitu kan. Jadi sekarang tuh ya, kita bisa buka bisnis yang misalnya kita punya platform yang sama aja kayak buka toko, misalnya di Instagram toh gratis, di Facebook juga gratis, di fanpage-nya kan, di Facebook mengizinkan kita untuk berbisnis di fanpage-nya, walaupun ada juga yang di personal, kan. Kemudian kita udah buka, kemudian stylingnya itu kita nggak perlu sewa styling, cuma bagusin desain aja kan, artinya wah jadi murah. Terus kita dulu hire orang marketing untuk baik bayar di iklan sendiri di surat kabar berapa gitu kan. Sekarang dengan iklan sekarang menggunakan Facebook Instagram Ads dengan jangkauannya lebih luas, budgetnya lebih murah gitu kan, sehingga cost acquisition konsumennya lebih murah gitu kan, biaya untuk mendapatkan satu konsumennya jauh lebih murah. Kemudian ketika dulu kita butuh karyawan, sekarang cuma pakai itu aja udah cukup gitu. Artinya untuk mereka yang solopreneur nih ya, kan namanya bisnis kan di awal-awal tuh kan kita memvalidasi ya,
Validasi ini kan kita nggak boleh langsung jadi kayak bus atau kayak pesawat, kita kan harus kayak sepeda motor gitu, harus ramping lincah, kita shifting sampai mendapatkan winning bisnis kita, baik produknya, baik target konsumennya, ataupun bagaimana cara kita menawarkan pada mereka. Ini kan disebut dengan product market fit. Nah, baru dia boleh scale up. Jadi ini sekarang yang bagus banget lewat di posisi sekarang ini, kan udah banyak pilihannya. Jadi yaudah belajar aja tentang digital, toh juga banyaknya ilmunya secara gratis muncul di YouTube, kita bisa lihat, mau prakteknya juga gratis. Ya, toh nggak ada ngapa-ngapain, apa salahnya untuk mencoba. Pak Ade sendiri melihat ini mengalami pergeseran lah ya. Ya, dulu kan kita kan offline gitu ya, toko gitu. Sekarang kan kita beralih ke online. Melihat ini progresnya ke depan akan seperti apa sih, Pak? Banyak yang paling terdekat ini sebetulnya ini ya cryptocurrency ya, karena orang akan berbelanja lewat uang digital. Jadi kalau sekarang orang sudah ke sana, ini uang nanti kan nggak bakal diletak di bank lagi nih, lembaga keuangan yang mulai sadar nih. Ini mereka mungkin lagi godok gimana caranya mereka bisa shifting ke mata uang digital, karena nanti orang akan meletakkan uangnya di sana, karena transaksi terbesar bakal banyak ada di sana ya. Nah, saya pikir sih yang kedepannya itu di sana. Kemudian dari para pebisnisnya itu kalau digital marketing atau internet marketing itu kan suatu hal yang udah biasa, sebenarnya sudah awam ya, cuma mungkin sekarang jadi semakin populer gara-gara COVID. Jadi sebenarnya sekarang akan lebih kembangkan lagi, lebih ini adalah artificial intelligence. Jadi bagaimana semua dikenali gitu. Ya, jadi secara bot itu orang mengenali orang ini behaviornya kayak apa sih, perilakunya kayak apa sih gitu, tanpa kita menggunakan jasa surveyor atau kita sendiri yang menerka-nerka gitu kan. Jadi udah ada botnya. Kemudian ada machine learning gitu ya. Jadi kalau ada contohnya nih, misalnya ada chef terkemuka nih, terus dia direkam nih aktivitasnya waktu dia masakan di dapur. Jadi ketika dia selesai pulang, nanti robotnya bisa masak sehebat chef itu. Nah, orang bisa makan sebagaimana chef itu masak, gara-gara udah direkam sekali gitu. Nah, jadi itulah salah satu kedepannya akan berkembang machine learning dan artificial intelligence. Oke, artinya ini masih terlalu, kita masih stuck gitu ya, Bang ya? Masih, saya pikir sekarang kalau misalnya gue digital sebagai awal, terus segera cari tahu tentang AI dan machine learning ini, karena kita harus terdepan nih, kita harus terdepan di situ sehingga kita menjadi cost produksi kita menjadi lebih murah, kemudian kita jadi lebih terdepan, lebih cepat dan dapat goals kita. Kalau misalnya kata Persisam pernah ngajarin saya, goals itu kan ada 4 ya, database, finansial, bisnis proses, dan learning and growing gitu. Jadi di awal di 2 ini saya catatin adalah database dan finansial ini akan jadi lebih cepat dapat goalsnya itu lebih cepat dengan menggunakan mengikuti tren machine learning dan artificial intelligence. Oke, baiklah. Di segmen selanjutnya kita akan kembali bahas ya Coach ya, tentang merdeka dari bisnis stagnan. Mbak Ica juga nanti boleh kasih pendapatnya Mbak Ica ya. Kita break dulu, kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Maka pastikan Anda tetap bersama kami.